Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Brahmanupta Dewi dengan NIM 19130310222. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pretest LKM 9 tentang isolasi kafein. Terdapat 10 soal pada LKM ini. Yang pertama, soal pertama itu adalah jelaskan jenis kopi yang ada di Bali. Saya menggunakan salah satu jenis kopi saja, yaitu kopi Kintamani. Kopi Bali Kintamani merupakan biji kopi yang dihasilkan dari tanaman kopi Arabica yang ditanam di dataran tinggi Kintamani dengan ketinggian di atas 900 mdpl atau 900 mdpl. Dataran tinggi ini tepatnya ada di Desa Kintamani di Kabupaten Bangli. Kawasan ini juga berada di lereng gunung aktif atau gunung berapi Batur dengan jenis tanah entisel dan inkaptisol atau regusol. Kawasan ini memiliki udara yang dingin dengan curah yang tinggi selama 6 sampai 7 bulan. Tanaman kopi Arabica terbentuk dari beberapa varietas yang terseleksi atau dipilih-pilih yang ditanam di bawah pohon penaung dan dikombinasikan dengan tanaman lain serta dikelola dengan baik dan diberi pupuk organik. Kopi ini memiliki karakteristik yaitu asam segar seperti jeruk atau sitrus, aromanya yang eksotis dengan rasa jeruk yang dominan, menjadikan minuman kopi ini tidak meninggalkan bekas di mulut. Selain itu, bodi dari kopi Bali Kintamani juga dikatakan sedang, serta tingkat keasaman yang rendah membuat kopi ini tentunya cocok dengan orang yang tidak menyukai kopi. Untuk rasa, kopi ini tidak terlalu pahit dan juga tidak terlalu sepat. Kemudian untuk soal nomor 2, tuliskan rumus kafein dan sebutkan gugus fungsinya yang ada. Rumus kafein itu adalah C8H10N4O2 yang mana pada gambar itu sudah tertera strukturnya yang memiliki gugus fungsi seperti amina, metil, karbonil, dan amida. Kemudian sebutkan fungsi kafein. Adapun fungsi kafein itu secara umum untuk kesehatan yaitu untuk meningkatkan fokus dan kewaspadaan, menurunkan berat badan, menurunkan risiko penyakit jantung dan diabetes, dan meningkatkan daya ingat serta kemampuan kognitif. Kemudian untuk soal nomor selanjutnya itu nomor 4, tuliskan langkah kerja dari isolasi kafein secara lengkap dengan gambar, yang mana langkah kerja yang pertama, campuran 20 gram kopi halus dan 350 ml aquades dipanaskan selama 25 menit dalam labu dasar bulat yang dilengkapi dengan pendingin reflux. Kemudian campuran tersebut disaring menggunakan corong Buchner ke dalam hasil saringan yang ditambahkan CuSO4 sebanyak 3 gram dalam 27 ml aquades secara tetes demi tetes. Kemudian campuran tersebut didinginkan dan disaring kembali dengan corong Buchner. Kafein dalam hasil saring interaksi menggunakan 3 kali 25 ml. Lapisan ini juga ditempatkan di dalam cawan penguap. Kloroformnya diuapkan dan dilanjutkan dengan proses rekristalisasi. Yang mana gambarnya itu seperti di slide, yang mana itu pertama itu untuk campuran kopi halus dan aquades itu di dalam labu dasar bulat yang mana dia itu dipanaskan selama 25 menit. Kemudian untuk yang gambar 2 itu hanya ilustrasi saja, yang mana itu disaring dalam corong Buchner. Kemudian disaring lagi, kemudian diekstraksi di dalam diekstraksi lagi menggunakan kloroform. Kemudian untuk soal selanjutnya soal nomor 5, tentukan reaksi identifikasi bahwa adanya atau identifikasi bahwa yang diisolasi benar-benar kafein atau menunjukkan adanya kafein. Salah satu reaksi identifikasi yang saya temukan adalah rekristalisasi, yang mana apabila terbentuk kafein murni maka berwarna putih dan terbentuk jarum, namun terbentuk di dasar cawan penguap. Hal tersebut dapat terjadi karena saat es batu mencair, kristal jatuh ke cawan penguap. Kemudian saat proses pemisahannya harus menggunakan spatula dan pengotor pun akan ikut terambil saat pengambilan kafein, sehingga warna kafein sedikit berwarna kecoklatan akibat pengotor. Selain itu juga selain rekristalisasi itu ada juga cara atau proses sublimasi, yang mana memanaskan kafein kasar dalam cawan penguap yang ditutupi kertas saring dan corong kaca, lalu kristal kafeinnya ditimbang.
Kemudian selanjutnya bagaimana caranya agar kopi yang diseduh rendah kadar kafeinnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bunker dan MC Williams, espresso mengandung paling sedikit kafein, sekitar 100 mg untuk 60 ml, sedangkan kopi yang diseduh dengan teknik French press mengandung 107,mg dalam 200 ml dan seduh tetes sebanyak 145 mg dalam ukuran yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk nomor 6 cara adalah menggunakan teknik French press, yang mana itu dapat menurunkan kadar kafein pada saat kopinya diseduh. Kemudian dalam praktikum ini penentuan kafein menggunakan alat berikut, gambarkan dan tuliskan fungsinya. Kemudian itu pada soal itu terdapat alat-alat yang mana ada centrifuge, spektrofotometer UV phase, pH meter, dan analitik atau timbangan analitik, yang mana centrifuge ini berfungsi yang mana fungsi dari centrifuge itu adalah memutar sampel. Kemudian ada spektrofotometer UV phase itu untuk mengukur panjang gelombang suatu sampel, pH meter itu untuk mengukur pH suatu sampel, kemudian timbangan analitik untuk menimbang sampel atau zat yang dibutuhkan. Kemudian terdapat inkubator, yang mana inkubator itu berfungsi untuk menumbuhkan kultur sel atau mikroba. Kemudian ada hand refractometer itu adalah untuk mengukur indeks bias cahaya. Kemudian ada piskometer itu untuk mengukur kekentalan suatu fluida. Kemudian ada mikroskop yang mana untuk melihat mikroorganisme atau mikroba yang ukurannya kecil atau mikro. Kemudian ada penangas, fungsinya untuk menangaskan atau memanaskan. Kemudian ada vortex, yang mana vortex itu adalah untuk mengukur untuk menyeimbangkan suatu campuran itu dalam volume yang kecil. Kemudian terdapat yang lagi satu itu adalah, kemudian untuk yang gambar yang di bawah inkubator itu adalah water bath, yang mana water bath itu untuk memanaskan reagen atau kultur sel. Dan terdapat bahan-bahannya itu terdapat ekstra kopi, NaCl, terdapat kalium klorida, larutan asam sulfat, amonium sulfat, dan fenol. Kemudian untuk nomor 8, jelaskan dengan lengkap isolasi dan identifikasi kafein dari kopi dengan instrumen spektrofotometer UV phase dan FTIL sesuai dengan jurnal yang diberikan. Pada kali ini kafein dalam kopi disintesis menggunakan metode reflux. Metode ini dilakukan dengan cara menyintesis suatu senyawa baik organik maupun anorganik yang digunakan untuk menyintesis senyawa-senyawa yang menguap atau bersifat volatil. Kemudian pada proses ini isolasi ini menggunakan serbuk kopi. Kemudian serbuk kopi ini dilarutkan dalam aqueous dan didapatkan larutan berwarna coklat kehitaman. Lalu campuran ini diproses dengan cara reflux selama kurang lebih 30 menit. Tujuan tersebut adalah agar kafein yang ada dalam satu kopi itu larut secara sempurna, yang mana kelihatan kafein itu semakin meningkat yang diiringi atau dibarengi dengan adanya meningkatnya suhu air. Kemudian saat campuran tersebut direflux, sampel yang akan diisolasi akan terpisah. Setelah proses reflux selesai, lalu dilakukan proses ekstraksi sebanyak 2 kali agar kafein yang terbentuk itu maksimal. Adanya kafein dalam filtrat ditandai dengan terbentuknya 2 lapisan, itu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan bawah itu mengandung kafein yang ditampung dalam gelas beker yang sama dengan lapisan atas yang sudah ditambah kloroform untuk melarutkan kafein dan menghilangkan pengotornya. Kemudian dilakukan penguapan cairan menggunakan penangas air sampai mengering. Hal tersebut bertujuan untuk memisahkan kloroform yang memiliki titik didih rendah, tujuan tersebut berfungsi untuk memisahkan kloroform yang memiliki titik didih rendah dibandingkan kafein, sehingga kloroform akan menguap dan terbentuk sebagai kafein kasar. Kemudian yang terakhir, kafein dapat dimurnikan dengan cara mikrosublimasi yang akan menghasilkan kristal berwarna putih.
Setelah itu kristal kafein itu dapat dikerok atau diambil menggunakan spatula, kemudian larutan itu diuji dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dan FTIR. Kemudian untuk soal nomor 9, jelaskan hasil yang diperoleh pada untuk membuktikan senyawa itu benar-benar adanya kafein. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa hasil absorbansinya cukup tinggi, yaitu 284,5 nanometer dan 243,5 nanometer. Puncak-puncak spektrum tersebut merupakan panjang gelombang atau lambda dari UV vis yang merespons secara teliti terkait kandungan kimia tertentu pada bahan yang diuji. Pada lambda 276 sampai 280 nanometer merefleksikan kandungan kafein pada bahan yang diuji. Sedangkan pada lambda 320 nanometer sampai 325 nanometer mempresentasikan absorbansi dari kandungan asam kafein. Maka hasil yang diperoleh akan membuktikan adanya benar-benar kafein di dalam zat yang diuji. Kemudian untuk soal nomor terakhir, arti dari gambar ini, yang mana data tersebut merupakan hasil uji menggunakan spektrofotometri inframerah atau FTIR, yang mana menunjukkan hasil pengukuran pada 12 sampel, dan di daerah 1658 itu terlihat perbedaan intensitas serapan, yang mana paling menonjol terlihat intensitas perbedaannya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santio.